Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atariza Muhammad Ataya selaku perwakilan dari SMA Al-Hikmah Boarding School Batu dalam ajang lomba SCWC yang diadakan oleh Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman-teman saya Muhammad Alfian Alfarizi dan juga Ibrahim Ahmad yang akan menjelaskan tentang ekstrak minyak asiri daun kemangi sebagai antiseptik alami pada sabun cuci tangan dalam menghambat penyebaran COVID-19. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Virus corona telah menyebar luas di Indonesia dengan jumlah pasien yang terinfeksi setidaknya sebanyak 382.000 di tahun 2019. Sebagai upaya pencegahan terhadap penyebaran infeksi COVID-19, maka diperlukan suatu cara yang praktis untuk mencegahnya, yaitu dengan mengikuti protokol kesehatan dan juga menggunakan sabun cuci tangan. Namun seperti yang kita ketahui, masih banyak sabun cuci tangan yang masih mengandung bahan kimia, sehingga perlunya dibuat sabun cuci tangan alami yang dimana di sini kami membuat ekstrak daun kemangi sebagai sabun cuci tangan alami. Minyak asiri daun kemangi memiliki kandungan aktif senyawa linalol yang berfungsi sebagai zat antimikroba, yang dimana kami menggunakan bakteri Staphylococcus epidermidis sebagai media pengujian minyak asiri ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ibrahim Ahmad. Kepada Ibrahim Ahmad, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada saudara Atariza. Saya sekarang akan menjelaskan rumusan masalah dari hasil penelitian kami, yaitu yang pertama, apakah ekstrak minyak asiri daun kemangi pada sediaan sabun cuci tangan memiliki aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis, dan yang kedua, berapa dosis ekstrak minyak asiri daun kemangi pada sediaan sabun cuci tangan yang memiliki aktivitas antibakteri paling efektif terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian dari kami yaitu untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak minyak asiri daun kemangi atau Osimum sanctum pada sediaan sabun cuci tangan terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis. Dan yang kedua, untuk mengetahui dosis ekstrak minyak asiri daun kemangi pada sediaan sabun cuci tangan yang memiliki aktivitas antibakteri paling efektif terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis. Dan juga ada manfaatnya, yaitu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis dan dapat berkontribusi memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Selanjutnya adalah landasan teori. Ini yang pertama adalah ekstraksi. Menurut Anonim 2016, ekstraksi adalah proses pemisahan atau lebih komponen dari suatu campuran homogen menggunakan pelarut cair sebagai separating agent. Selanjutnya adalah klasifikasi kemangi. Klasifikasi kemangi di sini menurut Bilal 2012 berasal dari Kingdom Plantae, Subkingdom Thraciobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, Ordo Lamiales, famili Lamiaceae, genus Osimum dan spesies Osimum sanctum. Sedangkan untuk morfologi kemangi sendiri yaitu memiliki bentuk tajuk membulat, sangat harum, bercabang banyak, tingginya 0,3 sampai 1,5 cm, batang pokoknya tidak jelas dan daun berwarna hijau keunguan. Sedangkan untuk kandungan kemangi sendiri, kemangi memiliki kandungan fenolik yaitu quercetin, quercilineol, abigenin, isotimutin, tanin, dan asam rosmarinat, dan jumlah yang cukup besar dari eugenolnya. Sedangkan untuk pengertian minyak atsiri sendiri, menurut Mangun 2008, minyak atsiri ini biasa dikenal dengan nama minyak eteris, minyak aromatik, minyak esensial, dan lain-lain. Sekitar 9-12 macam minyak atsiri ini diperdagangkan di perdagangan internasional, dan 9-12 macam itu berasal dari Indonesia, sehingga bisa dikatakan Indonesia termasuk negara produsen besar dan menjadi negara pengekspor minyak atsiri dengan kualitas baik. Selanjutnya yaitu pengertian antiseptik sendiri. Antiseptik adalah zat mikroba yang mengurangi pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan hidup. Contohnya alkohol, kloreksidin glukonat, klorin, dan lain-lain. Serta pengaruhnya terhadap bakteri, yaitu bagian peptidoglikan yang biasa menjadi sasaran dari enzim lisozim. Bakteri gram negatif memiliki membran lapis kedua sehingga lebih bisa bertahan. Artikel ini saya ambil dari Wati 2015. Selanjutnya yaitu morfologi dan identifikasi dari bakteri Staphylococcus epidermidis itu sendiri. Yang pertama adalah morfologi dan identifikasinya. Bakteri ini merupakan bakteri gram positif, susunannya mirip anggur, menonjol, berkilau, tumbuh optimum di suhu 36-37 derajat, dan tumbuh baik pada NaCl 1-7%. Koloni diameternya 1-2 mm, bersifat anaerob fakultatif.
Selanjutnya yaitu klasifikasi bakteri Staphylococcus epidermidis itu sendiri. Menurut Darojah Pramesti 2016, berasal dari Kingdom Monera, Phylum Firmicutes, kelas Bacilli, Ordo Bacilliae, famili Staphylococcae, dan genus Staphylococcus serta spesies Staphylococcus epidermidis. Selanjutnya yaitu pengertian sabun sendiri. Sabun adalah campuran senyawa natrium dengan asam lemak yang digunakan sebagai bahan pembersih tubuh. Sabun dibuat dengan dua cara, yaitu proses saponifikasi dan netralisasi minyak. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya Atariza Muhammad Ataya. Terima kasih teman saya Muhammad Alvan Alfarizi yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Berikut adalah alat-alat dan juga bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Berikutnya adalah tahapan penelitian. Untuk langkah yang pertama, penyiapan Simplicia daun kemangi. Yang pertama, memisahkan daun dari tangkai dan dahannya, lalu dicuci dengan air mengalir. Lalu 1000 gram daun kemangi dikering anginkan selama 2 hari. Lalu dikeringkan lagi dalam oven selama 3 jam. Yang kelima, dihaluskan dengan blender dan diayak serta diambil serbuknya. Untuk langkah yang kedua ada pembuatan ekstrak minyak asiri. Yang pertama, 200 gram Simplicia dicampur dengan 2 liter etanol 96%. Lalu didiamkan selama 24 jam. Lalu rendaman disaring sehingga mendapatkan cairannya. Lalu fitrat dievaporasi agar mendapatkan ekstrak kasar. Lalu yang kelima, pemekatan larutan dengan rotary evaporator dengan suhu 35 sampai 40 derajat Celcius. Yang ketiga, ada pembuatan media kultur bakteri. Yang pertama, 38 gram serbuk MH dilarutkan dalam 1000 gram dalam gelas piala. Lalu proses dilakukan dengan menggunakan hot plate dan magnetic stir. Lalu ditunggu dingin, lalu dipindahkan ke elemenyer 250 ml. Lalu yang keempat, 15 gram triptych soy broth dilarutkan dalam 500 ml aqueous steril dengan hot plate. Lalu 30 gram triptych soy agar diambil dan dituangkan ke 500 ml aqueous. Lalu dipanaskan hingga bening, ditambahkan kembali dengan 15 gram triptych soy broth. Langkah yang keempat ada isolasi bakteri. Dilakukan dengan 2 cara, yaitu peremajaan biakan murni dan pembuatan suspensi bakteri uji. Untuk langkah yang pertama, di peremajaan biakan murni adalah menggoreskan bakteri dengan jarum os, lalu diinkubasi di suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam, dan juga setelah itu diamati bakterinya di bawah mikroskop. Lalu untuk langkah yang kedua, pembuatan suspensi bakteri uji dengan di vortex menggunakan NaCl fisiologis 0,9%. Lalu jika terlalu jernih maka tambahkan OC kultur, jika terlalu keruh tambahkan NaCl fisiologis. Lalu untuk langkah yang kelima, uji aktivitas antibakteri minyak asiri daun kemangi. Di sini kami menggunakan metode dari Harlis di tahun 2010. Yang pertama, suspend bakteri 50 mikroliter dimasukkan ke cawan Petri yang berisi nutrien agar steril sebanyak 20 mikroliter yang sudah beku. Lalu dimasukkan ke cakram kertas berdiameter 3 mm. Lalu masing-masing diisi dengan 20 mikroliter sampel minyak asiri dan didiamkan selama 24 jam di suhu 37 derajat Celcius. Lalu zona hambat diukur dengan jangka sorong. Lalu untuk langkah yang terakhir adalah formulasi sabun cair, yaitu dengan melarutkan asam stearat, minyak jarak, dan kokamid DEA dengan dipanaskan. Lalu melarutkan KOH, SLS, dan asam sitrat dengan dipanaskan, lalu menggabungkan kedua larutan dengan minyak asiri. Lalu untuk selanjutnya, hasil penelitian akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Alfian Alfarizi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada teman saya Atariza Muhammad Ataya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil uji aktivitas minyak asiri daun kemangi. Langsung saja kita tampilkan di sini tabelnya. Berikut adalah tabel hasil uji aktivitas minyak asiri daun kemangi terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis. Pada konsentrasi 4%, diameter daerah hambatnya yaitu 46,78. Di konsentrasi 6%, diameter hambatnya 56,98 mm. Di konsentrasi 8%, diameter hambatnya ada 57,31 mm, dan di konsentrasi 10% diameter hambatnya 15,13%. Pasti di sini timbul pertanyaan, kenapa di konsentrasi 10% diameter hambatnya 15,13 mm? Ya, karena pada penelitian ini suhu merupakan hal juga yang menentukan diameter daerah hambatnya. Jadi mungkin di sini ada perbedaan suhu yang menyebabkan diameter daerah hambat tersebut mengecil. Selanjutnya yaitu hasil uji aktivitas sabun cair. Berikut adalah komposisi sabun cairnya.
Selanjutnya yaitu hasil uji aktivitas antibakteri sabun cair minyak atsiri daun kemangi terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis. Bisa dilihat sendiri di konsentrasi minyak atsiri 4%, diameter daerah hambatnya adalah 39,85 mm. Di konsentrasi 6%, diameter daerah hambatnya adalah 41,67 mm. Di konsentrasi 8%, diameter daerah hambatnya adalah 42,10 mm. Dan di konsentrasi 10%, diameter daerah hambatnya yaitu 42,47 mm. Selanjutnya untuk penutup akan dijelaskan oleh saudara saya Ibrahim Ahmad. Kepada saudara saya Ibrahim Ahmad, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada Saudara Alfian Farizi. Ya, saya sekarang akan memaparkan kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil penelitian kami, yaitu yang pertama, dosis minyak atsiri daun kemangi pada sabun cuci tangan alami paling efektif terdapat pada dosis ekstrak 10% dengan diameter zona hambat sebesar 42,47 mm. Adapun saran, sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan tentang pengujian kualitas sabun, misalnya kualitas busa yang dihasilkan dari produk sabun serta daya simpan sabun yang dihasilkan. Terima kasih telah menonton video kami dan terima kasih juga untuk para juri yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.